Oke, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan mata pelajaran kimia ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem produk unsur untuk menentukan periode dan golongan. Kalau kemarin kan kalian sudah menentukan periode dan golongan tapi melihat langsung sistem produk unsurnya SPU. Nah, sekarang anggap kalian tidak bisa melihat SPU, tetapi kita bisa mengetahui letak periode dan golongannya. Nah, ini bisa dihubungkan dengan konfigurasi elektronnya. Nah, di sini nanti cara menentukan periode itu ditunjukkan dengan nilai N, bilangan kuantum utama yang terbesar. Nah, nanti Ibu akan tunjukkan caranya. Nah, untuk golongannya nanti ditentukan oleh elektron valensi atau elektron yang terakhir. Jika terakhirnya orbital S pangkat dengan A, ini bisa angka 1 atau 2, maka termasuk golongan A. Di depannya sesuai atasnya nanti S-nya berapa. A misalnya 1 ya berarti 1A. Kalau 2 berarti 2A. Nah, kalau seandainya terakhirnya S pangkat A, P pangkat B, maka termasuk golongan A dengan menjumlahkan pangkat atau isi elektron dari orbital S dengan P. A ditambah dengan P jumlahnya berapa, masuk golongan A. Nah, kalau terakhirnya D, nanti SADC dimisahkan ini ya, maka termasuk golongan B. Caranya juga sama, ditambahkan aja di sini elektron pada A-nya berapa, S-nya berapa, D-nya berapa. Nah, untuk beberapa jumlah, jika jumlahnya 11, maka nanti masuk golongan 1B. Kalau jumlahnya 12 itu 2B. Kalau jumlahnya 8, 9 atau 10 maka masuk golongan 8B. Golongan dituliskan dengan angka Romawi ya. Kalau periode dan periodenya itu ditulis angka biasa aja. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Tentukan letak unsur berikut dalam tabel periodik. Di sini 17Cl. Caranya pertama kalian buat konfigurasi elektronnya dulu. Oke, 17Cl masih ingat ya cara membuat konfigurasi? 17Cl itu konfigurasinya adalah pertama 1S isinya 2 kan ya. Kemudian 2S 2. Setelah itu 2P 6. Di sini jumlahnya masih 10 berarti lanjut 3S 2. 3P-nya isinya 10 tambah 2 tadi 12, kurangnya supaya 17 adalah 5. Dilihat lagi ya materi konfigurasi elektronnya kalau lupa ya. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan periode ditunjukkan dengan nilai N yang terbesar. N itu yang angka di depan-depan ini. Ini ada angka 1, 2, 2, 3, 3. Yang terbesar angka berapa? Ya, angka 3. Maka periodenya itu periode ke-3. Dapat dari sini ya 3-nya. Dia terbesarnya 3. Nah, untuk golongan kita lihat terakhirnya apa? S dan P. S dan P. Nah, ya. Maka di sini cara menghitungnya tinggal jumlahkan atas aja jumlah S dengan P-nya di sini. Karena P ya, S tambah P. S-nya tadi isinya 2, P-nya isinya 5. Berarti jumlahnya berapa? Ini jumlahnya 7, maka masuk ke golongan 7A. Nah, ini yang cukup dijumlahkan yang terakhirnya saja. Jadi tidak perlu semuanya dijumlahkan, hanya terakhir elektron valensinya S tambah P 7A. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Contoh berikutnya 30Zn. Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D,
10 tambah 10 20, sudah kurangnya 10 ya. Berarti di sini 3D 10. Nah, periodenya kita lihat terbesarnya. Di sini 1 2 2 3 3 4 3. Besaran mana? Tentu besaran yang 4. Maka periodenya periode ke-4. Golongannya kita lihat. Terakhirnya adalah D. D 10. Berarti tinggal jumlahkan aja. S tambah D karena terakhirnya D. S-nya 2, D-nya 10. Berarti jumlahnya 12. Tadi di sini ada syarat. Kalau jumlahnya 12 itu masuk ke golongan 2B. Oke, kalau jumlahnya 3 ya berarti nanti 3B. Kalau 4 ya 4B gitu ya. Nah, lanjut ke contoh berikutnya. 37RB. Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, ini 10, 20, 30. Habis itu 4P6, 5S1. Periode tadi lihat bilangan kuantum terbesar 1 2 2 3 3 4 3 4 5. Terbesar mana bilangan kuantum utamanya? 5 ya. Nah, golongannya lihat terakhirnya. Terakhirnya adalah S. S-nya pangkat 1. Berarti lihat golongan S itu 1 ya. Berarti 1A karena kan masuk ke golongan A. Oke, bisa dipahami. Akan Ibu beri contoh lainnya ya supaya makin paham. Oke, satu lagi contoh. Misal 35BR. Pertama-tama kita buat konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 10, 20, masih kurang 3D10 berarti 30, supaya 5 berarti terakhirnya 4P5. Oke, bilangan kuantum utama terbesarnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Besar yang mana? Besar 4. Maka periodenya periode ke-4. Di sini ya. Golongannya. Nah, lihat terakhirnya ini P. Berarti kalau P itu langsung aja S tambah P. Walaupun di tengahnya di sini ada D. Jadi langsung aja S dan P. Jadi S tambah P. S-nya berapa? 2. P-nya 5. Jadi masuk ke golongan 7A. Karena P masuk golongan A. Kalau yang D baru B ya. Nah, ini perbedaannya. Kalian nanti kerjakan soal supaya makin paham. Jika nanti masih kesulitan bisa tanyakan dalam forum diskusi ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.